Jadi ini nggak bisa dipakai untuk anak ibu. Yang bisa dipakai itu TV nomor 3. Kita udah hubungi orang farmasi, bahwasannya semua di gudang katanya stoknya kosong. Saya sadar, saya hanya rakyat biasa. Yang saya lawan itu rumah sakit dan perusahaan besar. Kita semua tahu, kita rakyat kecil, apa bisa kita mampu untuk melawan rumah sakit tersebut. Nah, itulah. Sementara semalam suami saya kembali ke sana minta untuk laporan hasil semua rekam medis anak saya, minta untuk kita bawa ke rumah sakit lain, rumah sakit swasta atau rumah sakit manapun yang bisa nolong anak saya. Itu nggak boleh. Sejarah mencatat, berbagai kasus kesehatan dan pelayanan publik terjadi di Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan. Namun, rumah sakit yang sudah berusia 73 tahun itu seolah tak kunjung memperbaiki kualitasnya. Saya Vika Rahma, inilah Sudut Pandang Kabar Medan TV. Di tahun 2017 misalnya, kasus dugaan malpraktek seorang anak berusia 11 tahun yang berakhir kematian. Sementara dalam 3 bulan terakhir ada 3 kasus yang terjadi. Pertama, pencurian uang pasien isolasi COVID yang menunjukkan rendahnya keamanan. Kedua, kasus tabung oksigen kosong yang berujung kematian pasien. Dan yang terakhir adalah kasus seorang bayi yang gagal dioperasi dan akhirnya meninggal. Dalam kasus habisnya tabung oksigen, petugas medis dianggap lalai oleh pihak keluarga karena memberikan tabung oksigen kosong hingga membuat pasien meninggal. Peristiwa ini membuat pihak keluarga marah dan menyebarkan video yang akhirnya viral. Sementara pihak rumah sakit berkelit, tabung oksigen tersebut tidak kosong, melainkan ada isinya. Namun pihak keluarga tidak mengetahui bagaimana proses pemberian oksigen. Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara menemukan adanya maladministrasi, yaitu tidak adanya kalibrasi tabung oksigen milik Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan sejak tahun 2018. Padahal kalibrasi terhadap alat kesehatan sangatlah penting, khususnya dalam hal keselamatan pasien ketika ditangani. Sementara kasus bayi berusia 3 minggu yang akhirnya gagal dioperasi, di mana sebelumnya sang bayi dirawat di salah satu rumah sakit swasta dengan masalah gangguan usus. Karena tidak sanggup biaya, keluarga membawanya ke Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan menggunakan BPJS. Jam 10 malam, bayi yang bernama Haira Hanifa Al-Makfira itu sudah masuk ke Rumah Sakit Pirngadi dikatakan reaktif terhadap hasil tes antibodi. Sementara sebelumnya di Rumah Sakit Stella Maris sudah dilakukan tes yang sama dan hasilnya negatif. Namun karena hasilnya reaktif di Rumah Sakit Pirngadi, maka dikatakan tidak bisa dilakukan operasi. Keluarga lantas menghubungi Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala, yang meragukan hasil itu dan meminta tolong agar bayinya diswab agar bisa dioperasi. Dan akhirnya hasilnya kembali negatif. Masalahnya pihak rumah sakit terus-menerus berkilah seolah tak ingin mengoperasi. Alasan mulai dari dokternya tak datang, sampai yang terakhir tidak adanya selang infus untuk si bayi di rumah sakit itu. Rumah sakit sebesar itu tidak memiliki selang infus untuk penanganan bayi, gagal dioperasi, dihina oleh dokter anak di rumah sakit tersebut karena miskin, dan akhirnya dibilang tidak ada selang infus untuk bayi di rumah sakit plat merah ini. Akhirnya keluarga pasrah dan memutuskan membawa pulang Haira. Haira Hanifa Al-Makfira pun meninggal di rumahnya. Sampai kapan rumah sakit yang memiliki moto Ai Groti Salus Lex Suprema, yang berarti kepentingan penderita adalah yang utama ini, benar-benar menjalankan tugasnya sebagai penyembuh? Sampai kapan pemerintah, dalam hal ini Pemko Medan, meninabobokan atau memanjakan kasus-kasus kesalahan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan? Bandingkan dengan pungli yang dilakukan salah satu kepala lingkungan di Kota Medan yang berakhir pemecatan. Dalam beberapa contoh kasus di Rumah Sakit Pirngadi Medan justru berakhir kematian. Namun, sikap Pemko Medan terlihat lebih melempem. Mudah-mudahan ke depan, baik Pemko maupun pihak rumah sakit bisa lebih menghargai arti sebuah nyawa. Demikian Sudut Pandang Kabar Medan TV, saya Vika Rahma, sampai jumpa.